lagi. Nah, kelihatan nggak Jabal Surnya? Apanya sih? Jabal Sur. Bukan. Ini ngapain sih? Aku lagi lihat grup pesantren. Astagfirullahaladzim. Saya minta fotoin Ustaz. Ngapain ngeliat grup pesantren? Saya pikir Ustaz fotoin saya. Bukan, saya lihat nih. Hah? Lagi pelajaran anak-anak di sekolah. Nggak gitu. Ini kita lagi di Jabal Sur. Oh. Pengen punya kenang-kenangan, foto gitu maksudnya. Dia malah ngeliat grup pesantren udah jongkok-jongkok. Ini gimana sih? Ini Masya Allah jamaah ya. Kita lagi di Jabal Sur, di mana di sini adalah bagian dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW untuk datang ke Madinah. Nah ini, wah keren banget, Masya Allah jamaah. Keren banget. Inilah tempat persembunyian Rasulullah Masya Allah. ketika akan hijrah ke Madinah. Masya Allah. Bersembunyi selama 3 hari. Ya. Dan itu mohon izin orang kafir Quraisy memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Rasulullah hidup atau mati, maka dikasih 100 ekor onta. Masya Allah. Itu parah banget loh. Nauzubillah Kenapa ya. sampai Suraka yang pada saat itu merasa aku bisa nih, maka dia datang. Nah, alhamdulillah dalam peristiwa ini banyak kisah yang menarik. Ada kisah burung merpati, Masya Allah. ada kisah apalagi laba-laba, ada juga kisah cicak. Oh. Jadi banyak sebenarnya. Kalau anak-anak itu bagus juga tuh dibawa ke sini, Napatilas. Masya Allah. Jadi ini ada kaitannya kemarin sama episode yang sebelumnya. Pada saat Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Nah ini nanti dari sini. Saya pendek. Bapak pakai sepatu sendal yang tinggi, terus naik di atas batu. Bisa tukaran nggak? Sama aja. Jadi ini kita lanjut lagi ya. Setelah nanti hijrah ke Madinah, yang pertama kali Rasulullah lakukan adalah membangun Masjid Kuba yang kemarin kita datang. Masya Allah. Jadi Bagus luar ya. biasanya Rasulullah SAW langsung membangun yakni masjid untuk nomor 1. Masya Bukan Allah. hanya mengingat tempat untuk menyembah Allah, mengingat Allah, dekat sama Allah, tapi juga tempat untuk dalam artian bagaimana membina masyarakat. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini jamaah ya, dan kita senang banget hari ini kita bisa berada lagi di Jabal Sur, di mana di tempat ini bersejarah banget buat umat Islam, karena di mana Rasulullah sempat tadi Ustadz bilang bersembunyi di sini dari kejaran kaum Quraisy. Ya Masya Allah, sampai menghadiahi sampai ratusan unta untuk bisa mendapatkan Rasulullah hidup atau mati. Wah, Masya Allah, ada ibu-ibu. Foto-fotoin aku dong. Oh iya. Ibu dari mana ibu? Dari Bandung. Ibu sini bu. Boleh ya. Nah dari Bandung boleh foto. Boleh sini. Fotoin dong. Ini saya 3. Kena 2. 1. Gantian. Tadi saya yang motoin, sekarang Ustadz yang motoin. Besti, sini Besti. Ayo, 1, 2, 3. Aku lagi selfie nih. Boleh nanya nggak sih? Mau nanya? Oh, ibu mau nanya, ntar dulu. Kalau ibu mau nanya, ini handphone siapa? Kita masuk dulu ke segmennya. Segmennya, tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, sekarang yang mau nanya siapa? Aku teh suka. Nah, ibu yang nanya. Oke. Nama nak saha? Nunung. Nunung. Iya, terbalik ya. Nunung. Kalau Mumun mah sukanya Mumundingan. Nyunyung. Nyunyun Sri Mulat. Gini loh, ada nggak sih doa khusus untuk orang yang suka iri kepada kita karena kita disangkanya pamer gitu, Ibu yang nanya. bisa menimbulkan fitnah ke kitanya. Ibu Padahal kita Nunung. kan bukan niat pamer. Kok bisa pas banget sih? Hah, kenapa? Saya tuh suka pakai baju disangka pamer sama teman saya. kenapa? Ada nggak sih doanya buat temen yang suka ngeliat terus orang ngiri gitu? Doanya apa ya biar nggak Sebenarnya- kelihatan pamer? Atas apa yang kita lakukan sebenarnya banyak hal, bukan hanya pada pakaian, Heeh. kita, karir kita dan sebagainya. Memang kita dianjurkan untuk menangkalnya dengan membaca 3 kul. 3 trikul. Kul huwallahu Kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Falak dan Kul Al-Alaq, huwallahu Nas. An-Nas. Sebagai penangkal 2 saat, siang dan malam. Itu bacaan ayatnya. Kalau kita mau terhindar ketika ibaratnya supaya tidak iri orang, yang berikutnya adalah ada mendoanya, Masya Allah. Masya Allah. 1, 3. Masya Allah. Apa kata Masya Allah? Ini semua kehendak Allah, bukan karena saya. Ya.
Dan ada lagi nih, selebihnya supaya kita langsung meyakinkan supaya kita terhindar dari segala hal itu, yakni dengan cara mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau dong. Jangan ada niat kesombongan. Jangan dia ada niat pamer. Pamer itu kita niatkan yang baik-baik saja supaya jadi pembelajaran atau pengingat atau memancing orang untuk jadi baik seperti itu. Oh gitu. Baik itu boleh. Yang tidak baik itu kalau meremehkan orang. Nah, kadang orang suka salah paham Ustadz. Padahal kita tuh niatnya baik, pengen ngasih unjuk orang juga bahwa kita lagi umroh, kita lagi seneng beribadah, biar orang lain ibadah juga. Malah orang nyinyir, ih umroh aja pamer, sombong. Padahal ibadah tapi dilihat-liatin gitu, cuma kayak pasang status kayak gitu. Nyinyir kan? Ibu juga sama semua. Iya. Cuma ini yang paling banyak bawel. Iya. Itu gimana Ustadz? Nyikapin orang-orang kayak gitu? Jadi gini aja, kita sikapi tidak mungkin kita bisa menutup mulutnya orang dengan dua tangan kita. Oh, bau. Yang paling bagus adalah dua tangan ini menutup dua telinga. Oh, bener. Itu paling aman. Dibanding kita menutup satu-satu mulut orang, karena kita tidak tahu. Digosok gigi apa enggak? Yang jelas niat kita baik. Iya benar. Dan yang tahu niat orang itu cuma Allah dan dia sendiri. Masya Allah. Dan barang siapa yang berkata aku tidak mau pamer nanti, tapi bukan karena Allah, sebenarnya dia ria. Nauzubillah min zalik. Dengan tidak disadari ya. Tanpa disadari. Karena justru ketika kita menikmati nikmat Allah, itu adalah bagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Ada orang kaya tapi tidak berangkat umrah, itu kufur nikmat. Kufur nikmat. Kata Muhammad bin Idris atau Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa barang siapa yang diberikan umur panjang, kemudian ada rezeki kemampuan, lalu dia tidak berangkat ke tanah suci per 5 tahun, maka disebut kufur nikmat. Nauzubillah min zalik. Ini kurang rapi. Saya mau dengerin kesimpulan dulu sebelumnya. Lanjut doa ya. Oke. Tapi udah bagus kok. Yuk kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah la quwata illa billah. Amin. Ya Allah, atas kehendak-Mu, atas kekuasaan-Mu, tidak ada daya dan upaya bagi kami. Ya Allah, berikanlah kami anugerah untuk bisa mensyukuri atas nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan memfungsikan sesuai fungsi nikmat itu. Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang makin bertambah kebaikannya, makin bertambah kemuliaannya, dengan Engkau berikan tambahan kebaikan pada diri kami. Sehingga kami bisa memanfaatkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kami, untuk tidak menjadi seorang yang kufur. Ya Allah, lindungilah kami dari bahaya diri kami sendiri, yakni adanya sifat kesombongan, sifat angku, dan sifat memandang remeh. Amin ya Allah. Amin. Sedikit kesimpulan buat masyarakat, pesan-pesan Ustadz sebelum kita Mari kita mensyukuri nikmat dengan menjalankan nikmat itu sesuai fungsinya dan menjalankan sesuai untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Maka nikmati ibadahnya. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah, terima kasih banyak udah ngikutin kita dari awal sampai dengan akhir ini. Tapi jangan lupa, setelah ini nanti kita ada episode lainnya yang lebih seru lagi, yang pastinya pada saat itu, ingat gak, Rasulullah disambitin sama penduduknya sampai berdarah-darah, dan sampai malaikat Jibril bilang, Rasulullah bilang, kalau mau ditebalikin, saya tebalikin gunung untuk dibarin masyarakat ini. Aku sudah tidak sabar. Episode berikutnya. Iya, yang kedua juga pasti gak sabar kan? Pokoknya nonton terus Islami Tindak setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad hanya di Trans TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Sampai bertemu lagi. Kita ketinggalan bis. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Yuk, ayo. Ketinggalan bis. Dia ketinggalan. Ayo, bisa udah jalan malahan itu.